sangat membina ya, insya Allah ini menjadi pilot project kecamatan dan kabupaten. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, RGG Gampung Cucum Kecamatan Kota Baru dengan resmi saya buka. Dalam upaya menekan angka stunting di Aceh Besar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Aceh Besar Cut Reski Handayani SIPMM melaunching Rumah Gizi Gampung di Gampung Cucum, Kecamatan Kota Baru, Aceh Besar pada Kamis 26 Oktober 2023. Peluncuran itu ditandai dengan penguntingan pita oleh Cut Reski Handayani. Dalam sambutannya, Cut Reski menyampaikan apresiasi kepada Kecik Gampung Cucum yang telah menguasai data beberapa jumlah anak, jumlah balita, jumlah lansia, dan jumlah anak yang terkena stunting serta jumlah anak-anak yang berkembang di kampungnya. Dan ia berharap 20 anak yang terkena stunting ini minimal dapat terkurangi 5 anak di penghujung tahun 2023 ini, dan pada tahun 2024 tidak ada lagi anak yang terdampak stunting di Gampung Cucum. Selanjutnya, Cut Reski menerangkan bahwa sumber anggaran untuk pelaksanaan RGG ini berasal dari PKK Provinsi Aceh. Anggaran ini diberikan untuk mengurangi stunting dan yang terpenting masyarakat bisa memperbaiki pola asuh dengan menerapkan pola asuh yang baik bagi anak yang terdampak stunting, sembari mengurangi jajanan instan bagi anak-anak yang terdapat stunting, karena itu juga bagian dari menghemat anggaran dan memperbaiki gizi anak-anak dari jajanan instan yang banyak sumber bumbu yang tidak diketahui produksinya. Cut Reski menjelaskan di Kecamatan Kota Baru, baru 3 kampung yang sudah melaunching RGG, dan di akhir tahun ini diharapkan minimal ada 5 kampung di Kota Baru yang sudah melaunching RGG, karena RGG ini juga tidak dikhususkan untuk balita tapi juga digunakan untuk pemberian makanan tambahan atau PMT bagi lansia. Ia berharap di penghujung tahun 2023 ini minimal ada 5 kampung yang sudah melaunching RGG di Kota Baru, sehingga ini dapat mengurangi stunting di Kecamatan Kota Baru, dan insya Allah ke depan Gampung Cucum akan menjadi kampung pertama dilakukannya data dasar Wisma. Sementara itu, saat launching RGG dan Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT di Gampung Lambait, Cut Reski menyampaikan agar PMT diberikan antara makan siang dan sore hari, karena menurutnya PMT itu bukan sarapan, makan siang atau makan malam, melainkan kudapan di antara makan siang atau jam makan, misalnya jam 10 sampai jam 11 sebelum waktu siang dan pada sore hari. Cut Reski juga mengatakan bahwa pihaknya akan menghadirkan dokter spesialis di Kampung Lambait, dan para ibu jangan takut untuk berkoordinasi dan bertanya pada dokter tersebut. Bila ada anak yang menderita penyakit baik TBC atau lainnya, bisa langsung berkoordinasi dengan dokter spesialis dan bisa juga pada puskesmas terdekat. Cut Reski meminta dalam jangka waktu 2 bulan ini anak-anak tidak diberi jajan instan dan minuman botol atau kaleng terlebih dahulu, karena makanan itu akan mengakibatkan efek samping bagi anak dengan jenis bumbu yang tidak diketahui bagaimana proses produksinya. Ia mengatakan kalau bisa anak-anak diperbanyak memakan sayuran dan buah-buahan serta diupayakan rutin memberi susu agar proses berat badannya bisa naik, dan semoga 80 anak di Kampung Lambait ini tidak terdampak stunting. Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Kota Baru Khadiani menyampaikan terima kasih kepada PJ Ketua TPPKK Aceh Besar yang telah menyempatkan waktu telah berhadir di 2 kampung di Kecamatan Kota Baru untuk melaunching RGG di Gampung Cucum dan Lambait. Di kesempatan yang sama, Kecik Gampung Cucum Fauzan dalam sambutannya mengatakan dirinya bersama PKK Gampung Cucum sudah melakukan upaya untuk mengurangi stunting di Gampung Cucum berupa posyandu, penimbangan, dan PMT bagi lansia. Ia menerangkan bahwa Gampung Cucum memiliki 267 kakak dan ada 110 anak yang ditimbang di posyandu setiap pekannya, serta di setiap posyandu pihaknya telah memberikan PMT bagi lansia. Upaya ini menurutnya sebagai salah satu langkah untuk mengurangi stunting di Gampung Cucum, dan dengan hadirnya RGG di kampung ini sangat mempermudah dirinya dan PKK untuk melakukan pendataan bagi anak-anak yang terdampak stunting. Ia mengaku sangat senang karena adanya RGG ini karena akan membantu dalam upaya pemberian PMT bagi anak-anak dan lansia, karena jika diberikan di Menasah akan mengotori tempat ibadah, dan RGG ini merupakan solusi yang tepat untuk pemberian PMT.